Halo semuanya, mari kita belajar bersama-sama tentang sejarah singkat bahasa Indonesia bersama saya, Alfris Lande Pangarian. Pertama-tama, yang perlu kita ketahui bahwa bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam suatu rapat dan berikrar, yaitu 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda inilah yang kita kenal dengan nama Sumpah Pemuda hingga saat ini. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Dimulai pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia lalu dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Pada saat itu, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Lalu, dari manakah bahasa Indonesia berasal? Berdasarkan keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan, menyatakan bahwa berdasarkan sejarah, bahasa Indonesia mempunyai akar dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan hampir di seluruh Asia Tenggara. Pada perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara, mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia sesuai isi Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia atau bahasa pergaulan pada saat itu. Sehingga bahasa ini digunakan sebagai bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan oleh para kolonial pada saat itu. Kedua, sistem bahasa Melayu dianggap lebih sederhana dan mudah untuk dipelajari karena bahasa Melayu tidak dikenal tingkat bahasa atau bahasa kasar dan bahasa halus. Bangsa Indonesia terdiri dari beberapa suku, diantaranya suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lainnya. Dari segenap suku yang ada, sepakat untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dan yang keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam artian yang lebih luas. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia pun dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Meski bahasa dari daerah masing-masing masih dipakai, namun untuk mempersatukan bangsa, masyarakat Indonesia antar suku menggunakan bahasa Indonesia untuk percakapan sehari-hari. Jadi, itulah fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang kita gunakan sampai saat ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia lahir pada tanggal 8 Oktober 1928. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Demikianlah sedikit informasi mengenai sejarah singkat bahasa Indonesia yang dapat saya sampaikan. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal dan menghargai sejarahnya. Terima
Terima kasih.